Mindset 2, pikiran mencipta, hati memimpin. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berkata bahwa dirinya memiliki puluhan dan bahkan ratusan ide brilian yang dapat menjadikan dirinya miliuner. Bahkan, ketika ide-ide tersebut diceritakan, dengan singkat Anda bisa menilai bahwa bila ide itu dijalankan, benar-benar dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi miliuner. Pertanyaan berikutnya yang muncul biasanya adalah, mengapa tak segera jalankan? Kan itu ide yang bagus sekali, saya sering menanyakan hal itu. Rata-rata jawaban yang biasa saya dengar adalah, saya belum punya modal untuk menjalankannya, atau masih menunggu waktu yang tepat. Itulah dua alasan klasik yang paling sering diungkapkan. Saya teringat pada kata-kata seorang sahabat, Pak Mustaqim, yang berdomisili di Kudus, Jawa Tengah. Kalau sudah ada ide, hentikan dialog intelektual dalam pikiran, langsung saja kerjakan. Ide itu murah, endak mahal, endak harus bayar. Cuma terkadang Anda hendak mau action, keberatan isi kepala, kurangi mikir panjang-panjang, urainya. Orang yang biasa saya panggil sebagai Mas Takim ini merupakan seorang yang melakukan apa yang dia katakan, beranjak dari sosok yang menurut orang lain sangat kekurangan, sampai saat ini menjadi seseorang yang berkelimpahan. Mas Takim berhasil mencapai level tersebut karena segala sesuatu yang disentuhnya selalu dihasilkannya, semua selalu berawal dari ide yang kemudian langsung dijalankan. Begitu ide tersebut sudah dibuatnya dengan detail, bagaimana dengan masalah-masalah yang akan terjadi? Saya bertanya pada suatu kesempatan, wah, kalau aku mikir masalah terus, kapan mikir buat jadikan ideku, Mas? Sahutnya, banyak hal yang mengejutkan saya, tetapi proses yang dijalaninya memang sudah membuktikan keberhasilan dirinya. Dan hebatnya lagi, sampai saat ini pun, Mas Takim tidak pernah berhenti berkreasi. Katanya, Gusti Allah itu sudah memberikan kita banyak ide lewat alam, kita yang harus bisa mengubahnya jadi segala sesuatu yang berguna. Begitu aku dapat ide, langsung aku kerjakan, jadi, aku ndak akan pernah berhenti bergerak. Mas, kalau melihat dari karyanya, saya sering terkagum-kagum karena variasi yang tidak masuk di akal saya, misalnya kepandaiannya melukis yang tidak memiliki aliran, terkadang realis, simbolis, abstrak, dia buat semua. Kemudian dia juga membuat karya patung, ukir, kayu, tembaga, biola, gitar elektrik, serta keris. Selain itu, dia bahkan membuat saus rokok untuk penikmat rokok di malam hari. Menciptakan 7 macam rasa rokok sehingga sebuah pabrik rokok terbesar di Kudus berani membayarnya 2 miliar rupiah untuk resep saus tersebut, belum lagi desain interior gedung Bank Indonesia serta arsitektur eksterior. Dirancangnya pula, kreativitas dan karyanya mengalir deras tanpa ada yang bisa menahannya, walaupun tinggal di desa yang hanya berpenduduk 3.000 orang, berjarak 20 km dari kota Kudus, para pembeli tetap saja berbondong-bondong datang ke tempatnya tersebut. Akhirnya dia terbukti sukses menjadi seorang miliuner tanpa perlu datang ke kota. Kini ia tinggal di perut Gunung Muria, di ketinggian 700 m di atas permukaan laut dengan lahan seluas 150 ha dan rumah yang nyaman bagai hotel Bintang 5, di tengah rindangnya pepohonan. Itulah bukti dari apa yang dikatakannya, bukan nasihat kosong dari seseorang yang bukan pelaku. Mas Takim berkata, kepandaian panjenengan memotong jalur birokrasi di kepala dan mulai menjalankan apa yang Anda impikan adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan, suatu kepastian. Namun terkadang, karena otak sudah menjadi rumit, Anda makin lama tenggelam dalam banyak pertimbangan atau dengan kata lain keraguan, dengan memilih kebiasaan untuk berpikir menjadi seorang skeptis, ragu. Memang enak, apa saja dipertanyakan, apa saja dilihat dari sisi berlawanan dan dijamin Anda akan menjadi orang yang bingung, urainya. Dia melanjutkan nasihatnya, jika pikiran Anda mengatakan suatu hal itu susah atau tidak mungkin, ya begitulah adanya, jadi susah dan jadi tidak mungkin. Kurangi proses berpikir, bukannya meniadakan sama sekali, karena Tuhan sudah menganugerahkan kita pikiran untuk digunakan, dipergunakan untuk berkarya. Kalau pikiran dipakai buat menganalisis maka Anda akan lumpuh. Kemudian ada sebuah pesan bijak darinya, mind creates, heart leads. Pikiran yang mencipta, hati yang memimpin, jangan sebaliknya. Jadi, kalau sudah ada ide, pikiran, dan sudah sreg, hati, perintah yang diciptakan ke pikiran adalah, ayo kerjakan. Ide itu murah, tidak mahal dan bahkan tidak perlu bayar. Sayangnya, menunggu modal, dan menunggu waktu, sering menjadi alasan klasik yang menunda diwujudkannya ide-ide terhebat.